Di tengah hiruk-pikuk kehidupan barak militer yang tampak disiplin dan tertata, ada sisi gelap yang jarang tersentuh cahaya. Sebuah dunia yang diatur oleh hierarki tak tertulis, oleh suara senior yang lebih kuat daripada aturan resmi, dan oleh budaya diam yang diwariskan turun-temurun. Namun kisah ini dimulai ketika seorang prajurit kecil bernama Aldo memilih untuk melawan arus. Ia bukan putra pejabat, bukan lulusan istimewa, dan tidak punya pelindung. Ia hanya seorang prajurit muda yang menolak ikut dalam kejaman terhadap dua rekannya, Prada Lucky dan Prada Richard Bulan. Kesaksiannya di ruang sidang tidak hanya membuka luka lama, tetapi juga mengguncang dinding-dinding barak yang selama ini menutup kebusukan. Yang ia lakukan memicu kemarahan para senior, memecah satuan menjadi dua kubu, dan menyeretnya ke dalam perburuan brutal yang hampir merenggut nyawanya. Di balik keberanian itu, tersimpan cerita tentang ketakutan, tekanan, dan pertarungan diam-diam melawan budaya kerasan yang sudah mengakar. Inilah kisah tentang bagaimana seorang prajurit kecil berani menantang penguasa barak, dan bagaimana keberaniannya mengubah segalanya. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Malam di Barak Kompi B Batalion 302 selalu sunyi setelah apel malam, tetapi pada malam itu, kesunyian berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Lampu-lampu kuning tua yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya lemah, seperti nyala lilin yang hampir padam. Anginnya dingin, namun bukan dingin alam, dingin yang datang dari rasa takut yang menggulung di dalam tubuh setiap prajurit muda. Di ujung lorong barak, Prada Lucky Namo duduk bersandar pada kaki ranjang susun. Kemejanya sudah basah oleh keringat dingin, wajahnya pucat pasi. Di bawah mata dan rahangnya tampak memar kebiruan yang belum sempat hilang sejak kejadian sore tadi. Di dekatnya, Prada Richard Bulan terbaring lemas. Napasnya terdengar patah-patah. Richard jarang berbicara, tapi malam itu ia bahkan tidak mampu bersuara. Keduanya baru saja menjalani 2 jam pembinaan dari senior, kalimat yang terdengar resmi, tetapi di barak itu semua tahu artinya adalah kekerasan terselubung. Hukuman yang tidak pernah tercatat, tidak pernah dilaporkan, tetapi diwariskan seperti tradisi gelap yang tak pernah dipertanyakan. Di tengah ruangan berdiri sosok yang membuat semua prajurit muda menundukkan kepala, Senior Arjuna. Tubuhnya kekar, suaranya berat, dan statusnya sebagai penguasa tidak resmi barak sudah bertahun-tahun tak tergoyahkan. Ia bukan perwira, bahkan bukan bintara tinggi, tetapi di antara para junior, dialah hukum. Dan malam itu, tatapannya jatuh pada Lucky dan Richard seperti seekor serigala yang menatap mangsanya. Di samping Arjuna berdiri Serka Doni, pendamping disiplin yang dikenal keras. Meskipun tidak terlalu ikut campur dalam urusan kekerasan antar prajurit, kehadirannya cukup untuk membuat siapapun terdiam. Namun malam itu, Doni hanya berdiri dan memperhatikan, tidak menghentikan apapun. Ia menatap Lucky dan Richard seperti menilai apakah mereka pantas menerima apa yang akan terjadi berikutnya. Di balik tiang dekat kamar mandi, Prada Aldo berdiri mematung. Usianya baru 19 tahun, badan kurus, wajah polos yang masih tampak seperti anak SMA yang dipaksa masuk medan perang. Namun ada satu hal yang tidak pernah padam dari dalam dirinya, rasa sayang pada teman-temannya. Dalam 2 bulan ia tinggal di barak, ia paling dekat dengan Lucky dan Richard. Mereka bertiga selalu makan bareng, latihan bareng, saling bantu ketika ditekan oleh senior. Dan malam itu, Aldo tahu sesuatu buruk sekali akan terjadi. Senior Arjuna merogoh kantong celananya lalu mengeluarkan 2 batang rokok kretek, masih tersegel. Ia memainkan rokok itu di tangannya seperti seorang penyiksa memainkan alatnya. "Lucky," katanya pelan, tetapi tajam. Lucky menegakkan tubuh, meski matanya tampak berkunang. "Kau tahu hukuman kalian belum selesai," lanjut Arjuna. Lucky tidak menjawab. Richard menggertakkan gigi menahan sakit, tetapi tidak mampu mengangkat kepalanya. Serka Doni mendekat, lalu berkata, "Arjuna, jangan terlalu ekstrim. Cukup pembinaan fisik." Namun Arjuna hanya tersenyum miring. "Tenang, Pak. Saya cuma mau bikin mereka ingat bahwa barak ini ada aturan." Aturan versi Arjuna, bukan aturan TNI. Aldo mulai gelisah. Ia tahu rokok itu. Ia tahu apa yang akan dilakukan Arjuna dengan rokok menyala. Ini bukan pertama kalinya kejadian seperti itu. Sudah beberapa angkatan sebelumnya menjadi korban, tetapi semuanya memilih diam.
Tidak ada yang berani melawan Arjuna. Arjuna kemudian menoleh ke arah kiri, ke tempat Aldo berdiri. "Du, ke sini." Aldo menguatkan dadanya, lalu maju setengah langkah. "Siap, Bang." Arjuna melemparkan uang kertas yang jatuh tepat di kaki Aldo. "Beli rokok. Yang ini habis. Cepat." Aldo mematung. Ada dua makna di balik perintah itu. Pertama, Arjuna tidak ingin rokok miliknya dihabiskan untuk menyiksa. Kedua, ia ingin Aldo terlibat langsung sebagai pelaku. Sekalipun hanya membeli, Aldo akan menjadi bagian dari rantai kekerasan, dan setelah itu dia tidak akan pernah bisa bersih lagi. Aldo menatap Lucky. Lucky menggeleng pelan sambil menahan tangis. Richard menatap Aldo seperti memohon dalam diam. Dan saat itulah, Aldo membuat keputusan yang mengubah malam itu selamanya. "Bang!" Suaranya bergetar, tapi matanya tidak lagi goyah. "Saya tidak bisa." Arjuna mengerutkan kening. "Apa?" Aldo mengambil napas panjang. "Saya tidak bisa beli rokok itu, Bang. Saya tahu rokok itu buat apa." Arjuna berhenti bergerak. Serka Doni menoleh. Dua prajurit muda lain yang sedang melipat baju terhenti di tengah gerakan. Semua mata mengarah pada Aldo, seakan ia baru saja memukul gong perang. Aldo melanjutkan dengan suara lebih tegas, "Saya tidak mau terlibat, nyiksa teman sendiri." Hening. Hening yang membuat seluruh isi barak seperti berhenti bernapas. Lucky menutup wajahnya dengan kedua tangan. Richard tampak ingin memanggil Aldo tapi suaranya terkunci. Arjuna meletakkan rokok di meja. Langkahnya pelan, namun setiap langkah terdengar seperti pukulan palu besar yang mendekat. Ia berdiri hanya sejengkal dari wajah Aldo. Napasnya bau kretek dan amarah. "Ulangi," ujar Arjuna dengan nada rendah yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Aldo tidak bergeming. "Saya tidak akan beli rokok, Bang." Pukulan tidak datang, yang datang justru sesuatu yang lebih dingin. Arjuna tertawa kecil. Tertawa yang sama sekali tidak mengandung humor, hanya ejekan penuh ancaman. "Kau pikir Lucky atau Richard akan hidup lebih lama karena kau nolak," katanya pelan. "Kau pikir kau pahlawan." Aldo menggigit bibir, menahan gemetar. "Saya cuma gak mau jadi penjahat, Bang." Kalimat itu membuat Arjuna berhenti tertawa. Raut wajahnya berubah menjadi gelap. Gelap yang tidak bisa ditulis dalam laporan resmi. Arjuna mengangkat tangan seolah hendak menampar Aldo, tapi Serka Doni menahan. "Cukup, tidak perlu begitu." Namun Arjuna menepis tangan Doni. "Ini urusan barak, Pak." Doni tampak ragu, namun mundur. Ia tidak ingin menantang Arjuna malam itu. Tidak ada yang ingin. Lucky merangkak pelan, mencoba berdiri. "Bang, jangan libatin Aldo. Dia cuma. Bang." Arjuna menendang Lucky tepat di perut, membuatnya terhempas ke lantai dan mengerang keras. Aldo refleks ingin membantu, tetapi Arjuna menahan dadanya dengan telapak tangan. "Diam." Suara itu bukan perintah lagi, itu ancaman. Arjuna menatap Aldo. "Mulai malam ini, kau masuk daftar saya." Aldo mematung. Apapun maksudnya, ia tahu itu bukan hal baik. Arjuna kemudian berbalik, menatap Lucky dan Richard yang terkapar. "Kalian bertiga memang cocok. Sama-sama bodoh." Ia menyalakan rokok di tangannya sendiri, mengisapnya dalam-dalam, lalu mendekati Lucky. Bara merah di ujung rokok itu hanya beberapa sentimeter dari pipi Lucky. Lucky memejam. Richard menjerit kecil. Aldo hendak maju, tetapi junior lain menahannya dengan ketakutan, bukan keberanian. Arjuna tersenyum datar lalu, mematikan rokok itu di lantai, bukan di tubuh Lucky. "Tapi ingat," ujarnya, "malam ini belum apa-apa." Ia berjalan keluar barak, disusul dua senior lainnya. Serka Doni menatap Aldo sejenak, lalu berkata pelan, "Kau bikin masalah besar, Du." Setelah itu ia pergi tanpa menoleh lagi. Ketika pintu barak menutup, baru napas para prajurit kembali mengalir. Aldo berlari ke Lucky dan Richard. Mereka menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena merasa Aldo menghancurkan dirinya sendiri demi melindungi mereka. Malam itu, tidak ada yang tidur, tidak ada yang berani.
Barak Kompi B baru saja menyaksikan kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Seorang prajurit kecil mengatakan, "Tidak," kepada penguasa barak. Dan semua orang tahu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Hujan turun tipis di luar markas Kompi Bravo ketika malam mulai menelan halaman barak. Lampu sorot yang biasanya terang kini tampak redup seperti kehabisan tenaga. Di kejauhan terdengar dentingan besi dari gudang logistik, suara yang selalu muncul ketika angin malam mengguncang seng panjang di sisi bangunan. Tapi malam itu, suara itu terdengar seperti ketukan dari sesuatu yang ingin keluar. Aldo tidak bisa tidur. Tubuhnya panas seperti sedang demam, bukan karena sakit fisik, tapi karena ketakutan yang ia pendam sejak persidangan siang tadi. Bayangan wajah Sersan Bram, senior yang ia tantang, masih menempel di kepalanya. Tatapan itu seperti mata harimau yang menunggu saat pemburuan dimulai lagi. Aldo duduk di ranjang tingkatnya, ranjang nomor 14 di barak panjang Kompi Bravo. Di sekelilingnya, prajurit lain sudah tertidur atau pura-pura tidur. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi memilih diam. Di tempat itu, diam lebih aman daripada apapun. Diam bisa menyelamatkan hidup, atau membunuh. Sore tadi, setelah sidang selesai, Aldo seharusnya pulang ke barak dengan rasa lega karena akhirnya bisa mengatakan kebenaran. Tapi yang ia bawa justru rasa takut yang lebih besar. Ia melihat sendiri bagaimana Sersan Bram menatapnya dari kursi pengunjung. Wajahnya tanpa ekspresi tapi rahangnya mengeras. Tatapan yang mengatakan, "Kau pikir bisa bersembunyi? Kau pikir pengadilan bisa melindungi kau?" Dan malam itu adalah bukti bahwa tatapan itu bukan ancaman kosong. Sekitar pukul 23.50, lampu barak tiba-tiba mati. Semua prajurit terbangun seketika. Di kompleks militer yang teratur dan disiplin, mati lampu bukan perkara biasa. Beberapa orang bersuara kecil, sebagian lagi langsung menyambar senter. Tapi sebelum ada yang sempat menyalakannya, terdengar suara benturan keras. Pintu barak didorong dari luar dengan kekuatan brutal. Braa! Semua tetap di tempat. Suara berat menggema di kegelapan. Aldo langsung mengenal suara itu. Sersan Bram. Jantungnya seketika jatuh ke dasar perut. Ia menelan ludah yang rasanya seperti kerikil. Langkah-langkah berat menggema mendekat. Suara pelan prajurit yang menghapus ludah pun terdengar seperti teriakan. Aroma sepatu Lars basah bercampur bau tanah menyelinap masuk. Mana Aldo? Suara Bram tidak keras, tapi dinginnya menusuk tulang siapapun yang mendengarnya. Beberapa prajurit menahan napas. Tidak ada yang berani menunjuk. Bahkan menoleh pun tidak. Aldo mencoba menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Tapi usahanya gagal. Gulungan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba sebuah cahaya senter menembus gelap, diarahkan tepat ke wajah satu persatu prajurit. Cahaya itu berhenti di ranjang Aldo. ALDO. Sersan Bram mengucapkannya seperti memanggil binatang buruan. Ketika Bram menarik napas panjang, Aldo tahu, ia sedang bersiap. Turun. Aldo tetap duduk. Tubuhnya membeku, seperti otaknya menolak memberi perintah. Turun. Sekarang. Tak ada pilihan. Ia turun dari ranjang dengan lutut yang hampir tidak bisa menopang berat tubuhnya. Beberapa prajurit menoleh sekilas, dengan mata penuh ketakutan. Mereka sama sekali tidak berani ikut campur. Di dunia mereka, melawan senior berarti undangan menuju neraka. Sersan Bram menendang kaki ranjang, membuat seluruh struktur besi bergetar keras. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di sidang tadi? Aldo tidak menjawab. Kata-katanya terkunci. Diam? Sekarang kau diam. Bram mendekat. Suaranya pelan tapi lebih berbahaya daripada teriakan. Di depan hakim kau berani buka mulut besar itu. Tapi di sini, di wilayahku, Bram memukul pilar besi ranjang dengan tongkat lipat yang ia bawa. Tang! Suaranya memantul seperti dentang logam di kuburan. Semua prajurit di barak terdiam, beberapa menutup telinga. Ayo jalan, kata Bram. Kita ke gudang. Tempat yang sama mereka diperlakukan. Kau ingat, kan? Gudang. Tempat di mana Lucky dan Richard disiksa sebelum mereka dibawa ke rumah sakit dalam kondisi mengenaskan. Tempat yang sampai hari ini masih menyisakan bau kopi gosong dan rokok yang dipakai menempel kulit manusia. Aldo tahu ia tidak akan kembali sama seperti sebelumnya. Di sepanjang koridor menuju gudang,
Aldo berjalan di tengah dua orang senior lain, Serda Guntur dan Koptu Rendra, keduanya anak buah dekat Bram. Mereka mendorongnya sambil mengancam pelan. "Kau bikin masalah untuk orang yang salah," bisik Guntur. "Kami belum mulai apa-apa, tapi kau sudah berkeringat kayak tikus. Kau pikir hakim bisa lindungi kau?" Rendra menambahkan, "Mereka cuma dengar, kami yang mengurus." Aldo memejamkan mata. Ia mencoba memanggil kembali kepercayaan diri yang ia miliki di ruang sidang tadi, tapi keberanian itu sekarang terasa begitu jauh. Ketika mereka memasuki area gudang, bau apek langsung menyambut. Lampu neon tunggal menyala redup, seperti bernyala hanya setengah watt. Di sudut ruangan, ada bekas-bekas darah lama yang dicat ulang, tapi warnanya masih tampak lain dari tembok. Dulu, mereka dua diikat di situ. Bram menunjuk tiang besi karatan. "Dan kau tahu apa yang membuatku marah? Bukan karena kau menolak beli rokok, tapi karena kau membuat semua orang mengira aku monster." Ia mendekat ke Aldo, menepuk pipinya keras. "Sekarang aku tunjukkan apa yang disebut monster." Bram mengambil sebuah ikat pinggang kulit tebal yang tergantung di dinding. Bekas-bekas bulat di pinggang itu menunjukkan bahwa benda tersebut sudah lama digunakan untuk memukul seseorang. Aldo mundur setengah langkah. Saya tidak. Saya hanya tidak apa. Mengatakan kebenaran." Bram tertawa kecil. "Kau pikir kebenaran itu gratis?" Tawa itu membuat Guntur dan Rendra ikut tertawa. Tiga tawa yang menggema seperti suara setan di ruang kosong. "Kau mau bicara benar? Sekarang aku buat kau rasakan bagaimana rasanya menjadi laki." Aldo langsung ditarik ke tengah ruangan. Pukulan pertama bukan ke tubuhnya. Bram menghantam tiang besi di belakang Aldo. Suaranya membuat gendang telinga seperti ditusuk jarum. "Aku belum menyentuhmu," kata Bram. "Ini baru pemanasan." Pukulan kedua menghantam lantai tepat di samping kaki Aldo. Debu beterbangan. Aldo tidak tahan lagi. Tangannya gemetar seperti seekor anak ayam basah. Ia menatap Bram. Suaranya pecah. "Kenapa? Kenapa harus begini, Bang? Saya cuma mau mereka tidak disiksa lagi." Rendra menertawainya. "Lihat, pahlawan kecilnya menangis." Bram mendekat sampai wajah mereka tinggal sejengkal. "Kau pikir kau bisa selamat setelah membuka mulut? Dunia nyata tidak seperti ruang sidang, Aldo." Dan pukulan ketiga, barulah itu benar-benar mengenai tubuhnya. Ikat pinggang kulit itu menghantam punggung Aldo dengan suara keras seperti kulit disobek. Aldo jatuh berlutut. Udara keluar dari paru-parunya dalam sekali hembusan. "Bang, jangan!" Brak! Pukulan kedua mendarat. Kali ini di bahunya. Berani bilang, "Tidak," di hadapanku. Brak! Berani menentang perintah. Brak! Berani bersaksi di depan perwira. Aldo sudah tidak bisa menghitung berapa kali ia dipukul. Dunia di sekelilingnya mulai berputar. Pandangannya kabur. Tiba-tiba Bram berhenti. Semua menjadi sunyi. Aldo terengah-engah. Tubuhnya lunglai. Ia pikir siksaan itu selesai. Tapi ternyata belum. Bram berjalan ke meja di sudut gudang dan mengambil sebuah kaleng kecil. Ketika ia membukanya, aroma menyengat menusuk hidung. Aldo tahu aroma itu. Balsem panas, yang biasanya dipakai untuk melukai kulit sebelum ditempel dengan rokok. Sesuatu di dalam dirinya runtuh. "Sekarang kau rasakan sedikit dari apa yang mereka alami," kata Bram. Guntur dan Rendra menahan Aldo. Ia mencoba meronta, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Bram mengoleskan balsem panas itu ke bahu dan punggung Aldo sampai kulitnya terasa seperti terbakar. Aldo mengerang keras, hampir menjerit. Tapi suaranya tertahan oleh tangannya sendiri yang meremas mulut. "Kalau kau masih berani buka mulut lagi di sidang." Bram menempelkan wajahnya ke telinga Aldo. "Aku pastikan kau keluar dari barak ini tidak dengan kaki." Setelah itu, mereka pergi. Lampu gudang dipadamkan. Pintu ditutup. Aldo dibiarkan tergeletak di lantai dingin. Kulitnya panas seperti disiram air mendidih. Napasnya tercekat. Di luar, hujan turun lebih deras. Dan Aldo tahu, persidangan berikutnya akan lebih gelap, lebih brutal, lebih berbahaya. Sebab setelah malam itu, ia bukan hanya saksi.
Ia adalah musuh yang harus dihilangkan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Aldo membuka matanya. Tubuhnya terasa seperti bukan miliknya. Setiap helaan napas membuat dada seolah diremas tangan kasar. Rasa panas di punggung dan bahunya menyengat seperti bara yang belum padam. Ketika ia mencoba duduk, kulitnya terasa menempel pada kaos tipis yang sudah lengket oleh keringat dingin. Gudang tempat ia disiksa malam tadi masih gelap. Hanya ada satu garis cahaya tipis dari celah pintu. Aldo mengangkat kepala dengan sisa tenaga, mendengar suara langkah prajurit yang beraktivitas pagi. Suara mereka terdengar normal, seakan dunia di luar tidak tahu bahwa ada seseorang yang hampir mati di ruangan itu. Ia mencoba berdiri. Lututnya bergetar hebat. Satu kali mencoba, gagal. Kedua kali, ia berhasil berdiri sempoyongan. Setiap langkah membuat tubuhnya memprotes. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak boleh ditemukan di sini oleh siapapun selain Bram dan anak buahnya. Jika ada prajurit lain melihat kondisinya, mereka pasti melapor. Dan Bram tidak akan tinggal diam. Aldo menempelkan telinga ke pintu. Hening beberapa detik. Ia membuka pintu perlahan. Koridor sepi. Dengan langkah pincang, ia kembali ke barak. Ketika ia masuk ke dalam barak, suasana langsung berubah. Beberapa prajurit yang sedang membersihkan sepatu menoleh. Ada yang menatap iba, ada yang menunduk, ada pula yang pura-pura sibuk. Tidak ada yang berani mendekat. Nama Aldo kini punya cap baru, orang yang ditarget. Fajar baru naik ketika apel pagi dimulai. Aldo berdiri di barisan paling kiri. Nafasnya tersengal, tapi ia berusaha tidak mencolok. Ketika Letnan Saka memeriksa barisan, matanya sempat berhenti di wajah Aldo. "Kau kenapa jalannya kaku begitu?" Aldo menelan ludah. "Siap, habis latihan malam, dan..." Letnan Saka memandang lebih lama dari biasanya, melihat kaos Aldo yang sedikit basah di bagian punggung. "Besok kalau ada cedera, minta periksa. Jangan sok kuat." Aldo hanya mengangguk. Ia tidak bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di tempat ini, kebenaran adalah bahan bakar untuk kehancuran seseorang. Setelah apel, para prajurit kembali ke barak untuk persiapan tugas. Aldo berjalan pelan ke loker. Begitu ia membuka pintu logam itu, selembar kertas jatuh ke bawah. Kertas kecil, dilipat dua. Aldo memungutnya. Huruf-huruf di dalamnya ditulis dengan spidol hitam tebal. SIAPKANJENAZAHMU SIDANGBESOK. Tangan Aldo gemetar. Punggungnya terasa lebih panas. Ia melirik sekeliling. Tidak ada yang menatapnya. Tapi ia tahu semua orang menyadari sesuatu sedang terjadi. Namun tidak ada yang punya keberanian untuk bertanya. Saat ia menutup loker, suara langkah berat terdengar dari belakang. Rendra berdiri di sana, bersandar pada pilar kayu, wajahnya menyeringai. "Kau dapat surat?" tanyanya datar. Aldo tidak menjawab. Rendra mendekat. Sangat dekat. "Bagus. Bram bilang kau harus siap. Sidang besok akan menyenangkan." Aldo mengepalkan tangan, tapi rasa sakit di bahunya membuat ia tidak bisa tegang lama-lama. Rendra menepuk pipinya pelan, lalu pergi. Hanya 3 detik setelah ia menghilang dari pintu barak, Aldo baru sadar betapa lemas tubuhnya. Ia bersandar pada loker, napasnya tercekat. Tubuhnya memang terluka, tapi yang lebih parah adalah rasa takut yang mulai tumbuh tanpa kendali. Siang itu, latihan fisik hanya memperburuk kondisi Aldo. Setiap kali ia menekuk tubuh, rasa panas di punggung menjalar sampai ke tengkuk. Di bawah sinar matahari, balsem yang dioleskan Bram semalam terasa seperti racun yang aktif kembali. Aldo beberapa kali hampir jatuh. Letnan Saka melihat ketidaknormalan itu. "Aldo, kau terlihat pucat. Turun tempo." "Tidak apa-apa. Dan, kau yakin? Atau ada sesuatu yang kau sembunyikan?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada semua pukulan yang Aldo terima. Tapi ia tahu ia tidak boleh bicara. Ia menarik napas panjang. "Siap, tidak ada apa-apa." Letnan Saka menatapnya lama. "Kalau kau butuh perlindungan, kau bicara sama saya." Ucapan itu membuat tenggorokan Aldo tercekat. Perlindungan. Kata yang terdengar mustahil di tempat seperti ini. Letnan Saka adalah perwira yang jujur.
Tapi melawan senior seperti Bram bukan perkara sederhana. Sebelum ia sempat menjawab, suara peluit memecah suasana. Malam hari itu, Barak kembali tenang. Tapi Aldo tidak bisa tidur. Bukan karena rasa sakit, melainkan karena firasat buruk. Setiap bayangan yang bergerak, setiap suara ranting patah di luar barak membuat napasnya tersendat. Sekitar pukul 1 dini hari, ia dikejutkan oleh suara pintu barak terbuka pelan. Bukan didorong keras seperti malam sebelumnya, tapi dibuka pelan, hati-hati, seperti seseorang tidak ingin ada yang mendengar. Aldo mengangkat kepala. Di luar, ada siluet seseorang berdiri di ambang pintu. Tidak masuk, hanya berdiri, mengamati. Aldo membeku. Siluet itu tidak bergerak selama hampir setengah menit. Lalu cahaya redup dari lampu lorong menyinari sebagian wajahnya. Bram. Wajah tanpa emosi, tanpa suara. Seperti sedang menilai apakah Aldo masih berguna untuk dibunuh, atau dibiarkan sampai esok hari. Setelah beberapa detik yang terasa seperti siksaan, Bram perlahan menutup pintu dan pergi. Aldo tidak bisa kembali tidur. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia tahu arti tatapan itu. Besok, di sidang, ia tidak hanya harus bicara kebenaran. Ia harus bertahan hidup. Dan tidak ada jaminan ia akan bisa pulang dari persidangan itu dengan tubuh utuh. Pagi itu, langit di atas markas Yonif 715 tampak lebih suram daripada biasanya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan seluruh kompleks militer. Aldo berdiri di depan cermin kecil di barak, menatap wajahnya yang tampak lebih tua beberapa tahun hanya dalam satu malam. Kantung matanya gelap, kulitnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Tapi yang paling mencolok adalah tatapan kosong, tatapan seseorang yang tahu bahwa hari itu mungkin hari terakhirnya. Ia merapikan seragamnya perlahan, menahan rasa perih di punggung yang masih panas akibat balsam dan pukulan semalam. Ketika ia meluruskan kerah, rasa sakit menjalar dari tengkuk sampai ke pinggang. Aldo menggigit giginya erat-erat agar tidak mengerang. Di luar barak, suara derap langkah prajurit lain terdengar seperti gema di ruang kosong. Semua tampak normal. Rutinitas tetap berjalan. Tidak ada yang tahu, atau pura-pura tidak tahu, bahwa seseorang di antara mereka sedang diincar. Ketika kendaraan taktis datang menjemput saksi untuk sidang lanjutan, Aldo berjalan paling belakang. Ia takut berada di tengah, takut menjadi perhatian, tapi ia juga tahu banyak mata memburunya. Bahkan langkahnya saja terasa seperti sedang diawasi. Di dalam kendaraan, ia duduk berdampingan dengan dua anggota penasihat hukum. Salah satu dari mereka, Kapten Siregar, menatap Aldo dengan ekspresi khawatir. "Kau tidak terlihat baik. Ada sesuatu." Aldo menelan ketakutan itu mentah-mentah. "Siap, tidak ada apa-apa." Kapten Siregar menurunkan suara. "Aldo, jangan bohong pada saya. Anak buah saya laporkan, kau terlihat berbeda sejak sidang pertama." Aldo memalingkan wajah ke jendela. Ia tidak berani bicara. Setiap kata yang keluar bisa berakhir dengan kematian. Bukan hanya bagi dirinya, tapi mungkin juga keluarganya. Kapten Siregar menghela napas panjang. "Pasrah. Kalau kau butuh perlindungan, bilang sekarang." Aldo ingin mengatakannya. Ia ingin berteriak, menangis, memohon. Tapi wajah Bram terbayang di benaknya. Tatapan dingin dari pintu barak semalam. Tatapan yang mengatakan, "Kau buka mulut, kau mati." Kendaraan bergerak menuju ruang sidang. Gedung sidang militer itu berdiri kokoh dengan dinding putih, jendela besar, dan pilar-pilar yang terlihat kokoh namun dingin. Setiap langkah Aldo menuju pintu terasa lebih berat. Hawa sejuk dari pendingin ruangan bertolak belakang dengan panas tubuhnya. Begitu ia masuk, semuanya terasa menegangkan. Aroma kopi, suara gesekan kursi kayu, bisik-bisik kecil dari pengunjung. Dan, yang paling mencolok, kehadiran Bram. Sersan Bram duduk di bangku belakang, tidak berseragam. Hanya mengenakan kaos hitam. Tatapannya tidak pernah lepas dari Aldo. Bukan tatapan benci. Bukan marah, tapi tatapan kosong. Tatapan seseorang yang sudah memutuskan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Aldo merasakan bulu kuduknya meremang. Ketika persidangan dibuka, ketua majelis mulai memanggil saksi-saksi lain terlebih dahulu. Suara perwira senior itu berat dan formal, tapi bagi Aldo terdengar jauh dan terdistorsi. Ia berusaha fokus,
Namun rasa nyeri di punggung membuat ia harus menahan napas setiap beberapa menit. Ketika akhirnya namanya dipanggil, seluruh ruang sidang hening. Aldo berdiri, kakinya bergetar, tapi ia memaksa dirinya melangkah maju. Begitu ia menyebut sumpah, ia melihat gerakan kecil di belakang. Bram menyilangkan tangan di dada, kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang menikmati tontonan. Aldo berbicara pelan pada awalnya. Ia menjelaskan posisi malam ketika Lucky dan Richard dipanggil. Nada suaranya stabil, meski tubuhnya menahan sakit. Namun ketika ia masuk ke bagian perintah pembelian rokok, bagian yang membuat ia menolak perintah senior, ketegangan memuncak. "Kamu yakin rokok itu digunakan untuk penyiksaan?" tanya salah satu hakim anggota. Aldo mengangguk. "Siap. Saya tahu karena saya melihat langsung korek dan rokok dipanaskan sebelumnya." Ruangan kembali tegang. Beberapa pengunjung tampak tersentak. Perwira penasihat hukum dari pihak terdakwa langsung berdiri. Keberatan. Saksi tidak memiliki bukti fisik. Hakim ketua memotong cepat. "Catat saja keberatannya." Aldo melanjutkan. Dan setiap kalimat yang keluar terasa seperti pisau yang ia arahkan ke dirinya sendiri. Dalam 2 menit pertama, ia melihat Bram menggeser posisi duduk. Dalam 5 menit berikutnya, ia melihat Guntur dan Rendra masuk ke ruang sidang dan duduk tidak jauh dari Bram. Dalam 10 menit, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Bram tersenyum. Bukan senyum ramah. Senyum kecil, tipis, yang sangat ia kenal. Senyum yang ia lihat ketika Bram memasukkan Lucky ke ruangan gelap. Senyum yang muncul setiap kali Bram melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui atasan. Senyum itu mengatakan, "Bagus. Bicaralah lebih banyak. Nanti kau keluar. Kau lihat apa yang terjadi." Aldo kehilangan ritme. Suaranya pecah. Tangan kirinya berkeringat sangat banyak. "Kamu tidak apa-apa?" tanya hakim anggota. "Siap." Aldo berbohong. Ia melanjutkan. Kali ini lebih cepat, karena ia ingin semuanya selesai. Tapi saat ia baru setengah jalan, sebuah suara keras terdengar dari belakang. Brak. Seseorang menjatuhkan kursi. Semua orang menoleh. Bram berdiri, sambil menatap Aldo tanpa berkedip. Tubuhnya tegap seperti patung. Kedua tangan mengepal begitu keras hingga buku jarinya memutih. Ketua majelis mengetuk meja. "Tahan diri Anda. Ini ruang sidang." Namun Bram tidak peduli. Ia melangkah 1 langkah maju. Hanya 1, tapi cukup membuat detak jantung Aldo berhenti. Kapten Siregar langsung berdiri, memblok jalur Bram. Aldo ingin mundur, tapi ia tahu, tidak ada tempat untuk lari. Sidang kembali hening. Hakim ketua menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk menunda sidang selama 30 menit. Begitu palu diketuk, semua prajurit berdiri. Aldo baru akan turun dari mimbar saksi ketika ia merasakan seseorang mendekat dari belakang. Bram berdiri 1 meter di belakangnya. "Bagus," katanya pelan. Sangat pelan sehingga hanya Aldo yang mendengar. "Setiap kata yang kau ucapkan tadi, akan dibalas. Satu persatu." Aldo menelan ludah yang rasanya pahit. Kakinya lemas. Napasnya tidak teratur. Bram menepuk pundaknya. Tepukan ringan, tapi tepat di atas luka balsam yang membakar. Rasa perihnya seperti disiram air panas. Aldo menahan teriakan. Bram mendekatkan wajahnya ke telinga Aldo. "Kau tidak akan keluar malam ini dalam kondisi utuh." Kemudian ia pergi, meninggalkan Aldo berdiri sendirian, dengan tubuh penuh rasa sakit, dan kesadaran bahwa setelah sidang ini, kekejaman yang lebih gelap sedang menunggu. Di luar ruang sidang, di belakang markas, di tempat yang tidak dijangkau hukum, Aldo tahu satu hal pasti. Baru sekarang permainan sebenarnya dimulai. Pagi setelah pengejaran itu, barak Yonif 512 terasa seperti sarang binatang buas yang sedang terluka. Tidak ada suara canda, tidak ada tegur sapa, hanya bisik-bisik tajam yang menyayat udara. Semua orang tahu apa yang terjadi semalam. Semua orang tahu siapa yang dibawa provos. Dan semua orang tahu satu hal yang lebih mengerikan. Senior-senior lain tidak akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Aldo ditempatkan di ruang isolasi sementara. Bukan ruang hukuman,
melainkan ruang perlindungan darurat yang sejak lama tak pernah dipakai. Bau karat memenuhi udara, ket dinding mengelupas, dan suara langkah-langkah prajurit di luar terdengar seperti detak jam menuju sesuatu yang ia takuti. Perwira muda Suryo, yang memimpin penangkapan Bram, menemuinya dengan wajah tegang. "Aldo, situasinya makin kacau," katanya pendek. "Bukan cuma Bram. Ada 6 senior lain yang mulai menggerakkan orang-orangnya. Barak terbelah 2. Ada yang membelamu, tapi lebih banyak yang ingin kamu diamkan sebelum kasus ini naik lagi." Aldo menunduk. Tangannya masih bergetar, bekas luka kaca semalam belum sempat diperban sempurna. "Kalau saya tetap di sini," ucapnya lirih, "saya yakin mereka bakal nyari celah." Suryo mengangguk. "Karena itu, kamu akan dipindahkan. Diam-diam. Malam ini." Namun rencana itu gagal sebelum sempat dimulai. Menjelang malam, lampu barak padam total, bukan karena mati listrik. Ini sabotase. Dalam kegelapan, terdengar 3 ketukan keras di pintu isolasi. Bukan ketukan Provos. Bukan Suryo. Aldo langsung berdiri. Napasnya tercekat. Suara berat terdengar dari balik pintu. Bukan Bram, tapi suara senior lain, yang ia tahu sangat dekat dengan Bram. "Sini, Du, buka pintunya. Kita selesaikan semua tanpa banyak saksi." Pintu itu bergoyang. Digedor. Didorong sampai engselnya berderit seperti akan patah. Aldo mundur perlahan. Matanya menyapu ruangan gelap mencari sesuatu, apapun, yang bisa ia jadikan alat bertahan. Tapi sebelum pintu benar-benar jebol, terdengar suara komando keras dari luar, disusul langkah belasan orang. "Turunkan senjata. Semua yang ada di koridor. Tiarap." Teriakan itu mengguncang lorong. Suara banting. Suara ceklik borgol. Suara umpatan para senior yang dipaksa menempel lantai. Suryo membuka pintu isolasi dengan napas terengah. "Kita terlambat beberapa detik," katanya. "Tapi kamu masih hidup. Itu yang penting." Aldo hanya bisa menatap lantai yang penuh bayangan kacau di luar. Malam itu, 6 senior ditahan. Barak resmi disegel untuk investigasi internal. Dan Aldo, prajurit kecil dari keluarga biasa, dipindahkan ke satuan lain tanpa diumumkan. Namanya dihapus dari daftar barak demi keselamatan. Namun dampaknya jauh lebih besar dari sekadar perpindahan. Kesaksiannya memecah barak menjadi 2 kubu. Mengguncang tradisi kelam yang selama puluhan tahun dianggap wajar. Dan untuk pertama kalinya, struktur yang selama ini kokoh goyah oleh keberanian 1 orang. Di balik kaca mobil dinas yang membawanya pergi, Aldo menatap barak yang perlahan menjauh. Ia tidak tahu apa yang menantinya di satuan baru. Tapi ia tahu satu hal. Keberanian kadang membuat seseorang diburu, dilukai, atau diasingkan. Namun keberanian yang sama pula yang akhirnya memecah rantai-rantai yang selama ini tak terlihat. Dan malam itu, di balik luka-luka yang masih basah, Aldo akhirnya memahami. Kadang, untuk menghentikan kegelapan, cukup 1 prajurit kecil yang berani berkata tidak.